Ayan ang sa tiro. Alhamdulillah sehat. Rokok. Aduh menjauh judulnya. Sudah, Pak. Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan halaman 108, yaitu bagian ketiga dari pasal kedua, pasal tentang Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat berikut bantahannya. Nah, ini yang ketiga, studi tentang sebagian sifat-sifat Allah. Kita akan membahas sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, man yaqra. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sifat zatiyah, yakni sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat ini tidak berpisah dari zatnya, seperti al-ilmu, berilmu, al-qudratu, kuasa atau mampu, as-sam'u, mendengar, al-basaru, melihat, al-izzatu, perkasa, al-hikmatu, bijaksana, al-uluwu, tinggi, al-azamatu, agung, al-azamatu, agung, al-wajhu, wajah, al-yadaini, dua tangan, al-ainaini, dua mata. Bagian kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang dia perbuat jika berkehendak, seperti bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir dari malam, dan datang pada hari kiamat. Berikut ini kami sebutkan sejumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil dan keterangannya. Apakah ia termasuk zati atau fi'li? Nah, sedikit. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara global itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu sifat-sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat itu akan tetap ada, senantiasa ada, dan tidak pernah tidak ada. Itu sifat dzatiyah yang artinya melekat. Itu seperti contoh-contoh yang disebutkan di sini. Al-ilmu, contohnya al-ilmu. Al-ilmu yaitu berilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, dan ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Sifatnya ilmu Allah sempurna, dan ilmu Allah itu melekat pada zat Allah, sifat dzatiyah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah dari seluruh yang ada di jagat alam ini, dari awal penciptaan sampai dengan akhir. Dan Allah telah mengetahuinya jauh sebelum itu. Nanti insya Allah ada pembahasan tentang itu. Tapi ini sudah contoh saja bahwa ilmu itu adalah sifat dzatiyah lillahi ta'ala,
sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sehingga bukan perbuatan, bukan fi'liyah, tapi dzatiyah. Dan juga yang lainnya, qudrah, sama', basar, izzah, hikmah, ulu, 'azamah, wajah, yadain, al-ainain, dan juga hal-hal yang lainnya. Ini semua adalah sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu fi'liyah dari kata-kata fi'il atau perbuatan. Maknanya yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbuatan. Dan nanti ada juga sifat yang sifatnya dzatiyah, fi'liyah atau fi'liyah dzatiyah. Dia perbuatan Allah tapi dia melekat, seperti mencipta. Mencipta bagi Allah itu tidak pernah berhenti. Setiap waktu, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu Allah itu beraktivitas, yaitu mencipta. Mencipta, karena semua gerakan bumi ini ciptaan Allah, tidak ada sesuatu yang luput. Itu sebuah contoh. Tapi di sini juga yaitu sifat fi'liyah, yaitu Allah berbuat manakala Allah berkehendak. Allah berbuat manakala Allah berkehendak. Ini yang dimaksudkan dengan fi'liyah murni. Seperti Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah, dan Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah yang juga banyak. Nah, berikut ini akan kita kaji satu persatu sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah, sehingga kita nanti akan tahu berdasarkan dalil-dalil dan keterangannya pula. Al-Qudrah, berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 120. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Kahfi ayat 45. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab dan kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu. Al-An'am ayat 65. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. At-Tariq ayat 8. Nah, ayat-ayat ini semuanya menetapkan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya Allah Tabaraka wa taala memiliki sifat kudrah. Sifat kudrah, al-kudrah itu artinya berkuasa. Dari asal kata qadara yaqdiru, yaitu mampu, berkuasa. Karena aqdiru, saya berkuasa secara bahasa. Nah, kemudian sifat Allah adalah al-qudrah, yaitu berkuasa. Nah, berkuasanya Allah tentu berbeda dengan berkuasanya penguasa makhluk bumi, penguasa dunia, yaitu manusia. Penguasa-penguasa pada manusia berbeda. Allah kekuasaannya sempurna, tak terhingga, tak terhingga. Dalil-dalil bahwa Allah itu memiliki sifat kudrah, yaitu sebagiannya adalah yang dicantumkan di sini. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 120. Dan ini banyak sekali yang sejenis dengan ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah maha kuasa, qadirun ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Dalam menafsirkannya, dalam menerjemahkannya, yaitu dengan mengatakan, mendahulukan subjeknya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah maha kuasa, qadirun itu maha kuasa, ala kulli syai'in yaitu atas segala sesuatu. Maknanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, yakni tidak ada sesuatu pun yang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadir ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Al-Husna.
dan menunjukkan kepada sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadir adalah nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kepada sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kaidahnya bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dipegangi, itu sebagai kaidah. Contoh lain, ayat lain, yaitu Al-Baqarah ayat 20, Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun. Maknanya sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat-ayat serupa ini sungguh banyak di dalam Al-Quran. Juga di dalam surah Al-Kahfi ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Muqtadir sama dengan qadir, hanya beda dengan susunan hurufnya, tetapi katanya asalnya dari qadara yaqdiru, yang artinya berkuasa, mampu, dan sifatnya adalah sifat kudrah. Kudrah itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwal qadiru ala ayyab wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Muqtadira ini qadirun, yaitu sifat nama Allah yang maha kuasa. Muqtadirun sama dengan qadirun, yang artinya maha kuasa atas segala sesuatu. Di Surat Al-An'am ayat 65, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal qadir. Al-qadir itu isim fa'il dari qadara yaqdiru, qadirun. Kalau qadir sifat musyabbahah, sifat musyabbahah yang maknanya menunjukkan makna isim fa'il, jadi maknanya sama, yang berkuasa. Nah di sini huwa al-qadir, dialah Allah yang maha kuasa. Artinya Allah maha kuasa ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban, yang Allah maha kuasa, maha mampu untuk mengirimkan azab atas kamu, mengirimkan azab kepadamu, azaban, yaitu alaikum azaban, ayyab'atsa yang mengutus, mengirimkan azab atas kamu, min fauqikum, yang Allah datangkan dari atas kalian, au min tahti arjulikum, Allah datang, atau Allah datangkan azab itu dari bawah kaki kalian, yaitu hujan, beledek, petir. Ini dari atas. Kalau dari bawah, banjir, air yang melekat, gempa bumi, meletus gunung, dan banyak lagi tsunami. Ini semua adalah siksaan dari bawah kaki, dari atas dan kaki. Allahu Akbar. Ketika Allah datangkan azab serupa ini pada umat-umat terdahulu, tidak ada satu pun yang bisa lolos dan luput dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi ibrah bagi kita. Dan di sini yang ingin ditegaskan adalah Al-Qadir, Allah memiliki sifat Al-Qadir. Maka Muqtadir, Qadirun, Qadirun, ini semua adalah nama-nama bagi Allah yang maknanya Allah Maha Kuasa, memiliki sifat kudrah, sifatnya adalah kudrah. Di ayat yang lain surat At-Tariq ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan sifat Al-Qadrah ini pada nama Al-Qadir. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berkuasa, benar-benar maha kuasa ala raj'ihi, untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan makhluk yang sudah Allah matikan untuk dihidupkan lagi. Allah mudah bagi Allah, itu bagi Allah mudah sekali. Qadir itu sama dengan qadirun. La qadir, la di sini huruf penegasan, huruf penguat. La qadir yaitu yang menunjukkan takkid, sungguh benar-benar Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan manusia dari manusia hidup kembali setelah matinya.
Nah, ayat-ayat ini semua menjadi bukti dan dalil bahwa Allah itu Qadirun, dan nama Allah Qadirun menunjukkan kepada sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ia telah menetapkan sifat kudrah, kuasa untuk melakukan apa saja, sebagaimana dia juga menafikan dari dirinya sifat ajaz, lemah, dan lughub, letih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana 'aliman qadira." Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Fatir ayat 44. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. nah, lihat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kudrah, yang artinya berkuasa, maha kuasa, yaitu kuasa untuk melakukan apa saja. Dan ini menjelaskan dan juga menetapkan bahwa Allah meniadakan, menafikan artinya meniadakan sifat lemah, lawan dari kudrah. Kalau Allah itu maha kuasa, maka Allah tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah lemah. Maka Allah itu tidak pernah lemah, dan artinya maha kuasa, dan juga tidak pula letih, yaitu lughub atau capek. Nggak ada sifat capek bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula Allah merasa terbebani, juga tidak ada. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah tidak terbebani untuk mengurusi langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan dia Allah yang maha al-aliyyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Di surat ini, yaitu surat Fatir 44, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi." Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat melemahkannya. Kali-kali Allah tidak ada yang dapat melemahkannya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa dan tidak membuat lemah, artinya membuat Allah tidak berkuasa, tidak ada. Pemakana itu mengisyaratkan sekali-kali tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi. La bis samawati wala fil ardi. Innahu kana aliman qadira. Karena sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui segalanya dan maha kuasa. Allah maha kuasa untuk melakukan apa saja, untuk berbuat apa saja, dan tidak ada yang bisa menekan, memaksa Allah. Maka kalau ada orang yang membuat hukum, merubah hukum Allah, Allah telah menetapkan hukumnya haram, kemudian seseorang mengatakan boleh, maka sungguh dia telah berani bersikap menentang kepada Allah. Karena perkataan itu didukung oleh semua manusia, tidak akan dapat merubah apa yang sudah menjadi ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang mengalahkan Allah. Allah tidak kalah, karena banyak yang minta dihalalkan, oke, saya halal. Tidak ada. Allahu fa'alun lima yuri. Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki, bukan berbuat mengikuti kehendak makhluknya. Ini wa maka Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Juga di dalam surat Qaf ayat 38, Allah Tabaraka wa taala menegaskan sifat
kuasa Allah yang tidak terkotori oleh suatu keletihan pun. Sifat letih itu sifat yang negatif, sifat yang jelek, sifat yang buruk, sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sifat ajis lemah itu tidak patut dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan as-samawati, langit-langit yang banyak 7 itu, wal arda, dan juga bumi yang 7 lapis, wa ma bainahuma, dan semua makhluk yang ada antara langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, 6 kurun waktu. 6 kurun waktu hanya Allah tahu. Ada ulama mengatakan 6 hari. 6 hari, ada yang mengatakan ukuran hari di akhirat atau ukuran hari di sisi Allah. Ada yang mengatakan ukuran hari di sisi manusia. Buat Allah mudah. Mau 6 hari, bahkan 6 jam, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Adapun Allah menyebutkan dalam 6 masa untuk suatu hikmah dan satu pembelajaran bagi hamba dan ujian agar hamba itu beriman kepada Allah dan tunduk kepada kuasa Allah. Allah buat batasan 6 hari, 6 masa adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa Allah ciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, tidak membuat Allah letih. Wa ma massana min lughub, dan tidak sedikit pun kami ditimpa keletihan. Allah nggak letih, nggak capek. Kalau kita baru lari 100 meter saja sudah capek, sudah ngos-ngosan nafasnya, karena manusia terbatas. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Maka negatifnya adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak mungkin Allah memiliki sifat itu, dan Allah terjauhkan dari sifat-sifat yang negatif. Nah, teruskan. Dia memiliki kudrah yang mutlak dan sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidaklah ada penciptaan makhluk dan pembangkitan mereka kembali kecuali bagaikan satu jiwa. Kuasaan Allah itu sempurna, mutlak dan sempurna. Tidak ada satu celah pun yang menunjukkan kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu titik celah pun di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan Allah lemah, tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan seluruh makhluknya setelah Allah matikan, itu mudah bagi Allah, seperti Allah membangkitkan seluruh makhluknya, manusia, malaikat, jin, binatang, semuanya bagi Allah menghidupkan kembali itu mudah seperti Allah menghidupkan satu saja dari mereka. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha mutlak, yang tidak ada batasannya. Nah, Abu Jiwa, maka di sini ayatnya bunyi, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Nah, ini bukti kuasa Allah. Jadi Allah itu mau menghidupkan seluruh makhluknya, cukup dengan mengatakan kun, maka saya pun, fayakun, maka semua yang Allah kehendaki akan terjadi seperti kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki ingin hidup dalam seketika, 1 menit semua, atau dalam satu ukuran 1 detik semua hidup semua, mudah bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil dan tidak ada sesuatu yang tidak dimampui oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak dimampui oleh Allah.
Kalau Allah mengendaki penciptaan langit dan bumi melalui proses 6 masa, itu juga kehendak Allah. Dan Allah yang maha tahu mengapa Allah menciptakan dengan 6 masa. Karena bagi Allah sama saja mau 6 masa, mau dalam 1 detik, Allah mampu menciptakan semuanya. Cukup dengan mengatakan kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Maka kalau kita mengetahui kekuasaan Allah yang luar biasa, yang mutlak dan sempurna, patutkah kita bersandar kepada zat yang lemah, yaitu makhluk-makhluk Allah, sementara kita berpaling dari zat yang maha sempurna dalam kuasanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selazimnya kita itu hanya tunduk dan hanya tidak berdaya di hadapan Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu kemudian terhalang oleh suatu ketidakberdayaan pada diri kita, itu semua karena Allah menghendaki kita tidak berdaya dalam hal itu. Maknanya tidak bisa kita menentang kudrat Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh makhluknya, baik yang di atas maupun yang di bawah, menunjukkan kesempurnaan kudrahnya yang menyeluruh. Tidak ada satu partikel pun yang keluar darinya. Cukuplah menjadi dalil bagi seorang hamba manakala ia melihat kepada penciptaan dirinya. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dalam bentuk yang paling baik, membuka matanya baginya sehingga memiliki pendengaran dan penglihatannya, menciptakan untuknya sepasang mata, sebuah lisan dan sepasang bibir. Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat berbagai keajaiban kudrahnya yang menunjukkan keagungannya. Barakallahu fiik. Ya. Seluruh alam semesta ini makhluk Allah. Baik yang di atas maupun yang di bumi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ciptaan Allah ini yang begitu sempurna menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat ada zaman sekarang dengan kecanggihannya seperti teknologi AL atau itu AI. Allah Akbar. Ini mesin ataupun teknologi bisa membuat suara yang sama dengan seseorang. Bahkan katanya, nggak tahu saya, bisa membuat visual pada diri orang itu. Sehingga hanya dimasukkan data-data ciri-ciri dari orang itu dan berbicara sesuai dengan program yang memprogramnya. Ini bukan kecanggihan dari orang yang membuat teknologi AI, tapi ini maha sempurnanya Allah yang membuat manusia bisa membuat seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita melihat satu kesuksesan, kita kembali kepada Allah, Allah yang maha kuasa. Bukan melihat kehebatan pada itu, karena semua yang dimiliki manusia itu adalah dari Allah Subhanahu. Maka jangan kagum dengan dia, kagumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan hambanya sampai sedemikian hebatnya. Ada anak yang masih kecil menghafal Quran dengan lancar dan bahkan bisa menunjukkan yakni halamannya, baris keberapanya. Allahu Akbar. Bahkan ditunjukkan halaman sekian, garis sekian, dia bisa membacanya. Mundur 10 ayat, dia membacanya. Maju 10 ayat, dia bisa membacanya. Allah. Bukan kecerdasan anaknya yang harus kita kagumi, tapi kita kagum kepada Allah yang telah menciptakan hambanya sedemikian sempurnanya. Maka tadi bahwa ciptaan langit dan bumi, apalagi itu masih manusia kecil dibandingkan dengan ciptaan Allah langit. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan malaikat
yang besarnya, apalagi malaikat yang memikul arsy Allah, antara daun telinga sampai dengan bahunya jaraknya 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan dari sini ke sini. Ini seperti yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah mengizinkanku untuk menciptakan salah satu dari malaikatnya, yaitu malaikat pengusung arsy, yaitu menyebutkan jarak dari daun telinganya sampai ke bahunya 40 tahun. 40 tahun, bukan 40 jam, bukan 40 hari. Surabaya, Jakarta, ataupun yang paling timur apa? Banyuwangi, apa Jember, yang paling barat apa? Sunda Kelapa, atau dari ujung dunia ke ujung dunia lain. Orang, saya kira belum pernah ada orang keliling dunia sampai memakan waktu 40 tahun. Nggak tahu benar apa enggak. Columbus keliling dunia yang mana yang dikelilingi baru sedikit lah, itu propaganda. Berapa waktunya? Paling berapa bulan? Artinya menempuh bumi ini sekitar dikelilingkan berapa tahun lamanya? Nggak sampai 40 tahun. Ini hanya dari telinga sampai ke bahu 40 tahun. Menunjukkan apa? Betapa besarnya. Dan dia dikatakan dalam satu riwayat, kakinya itu menapak bumi paling bawah. Tapi subhanallah, ada malaikat di kanan kiri kita, tapi di tempat bersanding dengan kita, tapi kita tidak merasakan. Tetapi saat Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sesuatu pun ucapan lafal yang diucapkan oleh seseorang, melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasinya, menjaganya, dan selalu hadir, tidak pernah meninggalkannya. Allah Maha Kuasa, Maha Besar, dan semua ciptaan Allah itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam penciptaan diri kita, sudah kita bisa merenungi sendiri. Kenapa kok mata di sini dua, nggak di sini? Nggak ditambahin satu lagi mata, 3 di sini. Kenapa telinga di kanan kiri kok nggak di depan, atau sama dengan di sini atau di belakang? Semua begitu sempurna. Inna khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk sebagus-bagusnya. Ya Rabbana. Tapi sedikit sekali kita bersyukur. Wa qalilun min ibadiyya asy-syakur, dan sedikit dari hambaku yang benar-benar mau bersyukur. Maka ada orang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk ke dalam orang-orang yang qalilin, yaitu yang sedikit tadi, yaitu termasuk orang Allah SWT. Maka nggak bisa digambarkan kesempurnaan bagaimana. Kenapa harus ada alis, kenapa harus ada hidung, kenapa ada mata, dan semua sempurna. 2 bibir, ada gigi, ada lisannya, ada air liurnya, belum dalam jasad kita di dalamnya. Kenapa ada 2 paru-paru, ada 1 jantung, dan ada hati, dan apa fungsi dari ginjal, limpa, dan sebagainya. Dan bila dihilangkan 1, mengurangi kesempurnaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka kalau seseorang memandangi alam semesta ini, ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat berbagai keajaiban dari kudrahnya Allah, kemahakuasaannya Allah, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan Allah dalam semua sifat-sifatnya. Nah, tadi untuk mau diteruskan kemudian. Apa dah, Mas?
Nggak usah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iradah atau berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yahkumu ma yurid." Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Al-Maidah ayat 1. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Hajj ayat 14. Fa'alul lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Buruj ayat 16. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Yasin ayat 82. Ayat-ayat ini menetapkan iradah untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwa iradah itu ada dua macam. A. Iradah kauniyah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja." Barang siapa dikehendaki Allah untuk diberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Al-Quran ayat 126, yaitu iradah yang menjadi persamaan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara masyiah dan iradah kauniyah. Nah, okay. Sifat Allah yang berikutnya contoh di sini yaitu iradah. Dari kata-kata aroda yuridu. Aroda yuridu iradatan. Artinya berkehendak. Atau sama juga sebenarnya dalam pengertiannya secara bahasa sya'a yasha'u. Sya'a yasha'u, yaitu juga artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala, ini dalil-dalil yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Di sini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Innallaha yahkumu ma yurid." Sungguhnya Allah yahkum, memutuskan, menetapkan hukum-hukum ma yurid, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan hukum itu sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti sempurna karena Allah Maha bijaksana. Jadi apa yang Allah tetapkan dari hukum-hukum yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah Nabi SAW itu atas kehendak Allah, dan kehendak Allah itu sempurna. Nah, tapi di sini yang ingin tegaskan bahwa Allah memiliki sifat iradah. Sifat iradah, Allah berkehendak, dan sifat iradah ini termasuk sifat zatiyah, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kapan berkehendak maka akan terwujud apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang menahannya ataupun menghalanginya. Dalil lain dalam surat Al-Hajj ayat 14, Allah berfirman, "Innallaha yaf'alu ma yurid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alu, berbuat, ma yurid, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sama dengan yang di atas, yahkumu ma yurid, yaf'alu ma yurid. Allah memutuskan hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, sesuai apa yang Allah lakukan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mengendalikan Allah.
tidak ada yang mempengaruhi Allah. Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah, maka sekiranya seluruh makhluk di muka bumi menyatakan kebalikan dari ketetapan hukum Allah, tidak akan merubah hukum Allah. Ketika Allah katakan babi itu haram, maka meskipun ada seluruh manusia mengatakan halal, tidak akan merubah haramnya hukum babi. Maknanya ketika semua manusia menetapkan halalnya babi, mereka semua berdosa dan Allah tidak peduli. Bagi Allah tidak ada yang berat untuk Allah tolak. Tidak ada tidak ada yang bisa menahan Allah Subhanahu wa taala dari melakukan apa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Buruj ayat firman yang menunjukkan kepada sifat iradah Allah ini, yaitu fa'alun lima yurid. Fa'al artinya Allah maha berbuat, lima yurid apa yang dikehendakinya. Allah maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki apa, itu yang akan Allah lakukan. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, pasti terwujud. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun, maka tidak akan pernah terwujud. Tidak akan pernah terwujud. Meskipun manusia berusaha dengan segala tenaga, dengan segala kekuatan, didukung oleh semua manusia, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak bakal terwujud. Seperti para ahli bahasa Arab, mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kamu tidak mampu, maka sekali-kali kamu tidak akan pernah mampu. Maka Allah nyatakan tidak akan pernah ada manusia di muka bumi ini dari semua masa dan semua tempat yang mereka ahli dalam sastra Arab, tidak akan ada yang mampu membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan ketika kitab Injil mencoba diterjemahkan, bagi orang yang ngerti bahasa, jauh rasanya berbeda dengan bahasa Al-Quran. Ada di Syria itu orang Nasrani, mereka buat Al-Quran buat kitab Injilnya dalam bahasa Arab, dibuat formatnya seperti Al-Quran, tetapi lain, tidak sama dengan Al-Quran. Keindahannya itu yang diketahui oleh orang-orang yang ngerti bahasa. Orang-orang Quraisy yang mereka ahli sastra, ketika turun ayat-ayat suci Al-Quran, mereka kagum, bahkan sampai mereka mencuri dengar dari bacaannya para sahabat yang membaca Al-Quran dengan disuarakan. Mereka mencuri dengar sembunyi-sembunyi. Mereka benci kepada kaum muslimin dan mengaku benci kepada Quran, tapi hakikatnya hati mereka condong kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Namun di sini yang ditegaskan, Allah mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa membuat yang semisal satu surat dalam Al-Quran, walan taf'alu, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa mengerjakan yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja. Padahal surat yang ada masih surat-surat yang pendek-pendek, An-Nisa, Ali Imran, Maidah, dan seterusnya. Nah, surat-surat yang masih pendek-pendek, Al-Jin ataupun Al-Ghasyiyah, atau yang masih pendek, atau bahkan Al-Ikhlas. Lihat, cuma 4 ayat, tapi tatanan bahasanya, huruf rangkaian hurufnya, maknanya semua sempurna.
Tidak ada yang menandingi karena Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan surat Yasin ayat 82 yang sudah kita bacakan juga. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perintah Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu untuk terwujud, cukuplah bagi Allah untuk berkata, terjadi apa yang Allah kehendaki. Ayat-ayat ini semua menetapkan iradah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah itu punya sifat kehendak. Kalau Allah berkehendak, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan kehendak ini merupakan salah satu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat semua. Artinya bersepakat, tidak ada seorang pun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari ulamanya, dari zaman para sahabat sampai dengan hari kiamat nanti, yang mereka menentang sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyepakati bahwa iradah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini dapat terlihat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam yakni surat Al-An'am ayat 125 di sini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepada seseorang, barang siapa yang Allah kehendaki Allah untuk memberi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu, maka Allah akan buat hatinya lapang lil Islam, untuk menerima Islam. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Kita beberkan sampai kita capek, sampai satu Al-Quran kita tafsirkan di hadapannya, tidak akan dia menerima Islam. Seperti paman Nabi Abu Thalib sendiri, mendampingi Nabi, menjaga Nabi, merawat Nabi, melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui sifat Nabi dan tahu karakter Nabi, yang yakin Nabi tidak mungkin bohong, tidak mungkin dusta, dan tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Nabi itu sesuatu kebatilan, tidak. Tapi kalau hidayah itu belum datang, ya Allah, mahalnya hidayah. Wa in ji'ta bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Bahkan Allah mengatakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau bacakan setiap ayat yang telah turun kepadamu, niscaya ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ya Allah, maka itulah orang-orang yang terpanggil dan dia memenuhi panggilan Allah. Allah memanggilnya dan dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau soal rezeki, semua manusia mendapatkan bagian. Tapi soal agama, soal hidayah, hanya orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah cintai. Di sini contohnya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini kehendak Allah, iradah kauniyah. Faman yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, maka Allah akan buat hatinya, dadanya sempit dan berat untuk menerima apa saja yang datang kepadanya, meskipun itu hal yang baik. Maka ya Allah, kalau kita mau merenungi ayat ini, dan setiap orang mau merenungi ayat ini dan mengimani kebenaran ayat ini, maka dia ketika mendapatkan satu ayat yang dibacakan kepadanya kok sampai tidak terbetik untuk mempercayainya, mengikutinya,
betapa ruginya, betapa irodah yang menjadi persamaan masyiah. Irodah dalam irodah kauniyah ini sama dengan irodah masyiah. Masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Irodatullah, masyiatullah. Ini masyiah dan irodah kauniyah ini sama, tidak ada bedanya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini dalam hal irodah kauniyah. Nah, apa bedanya dengan irodah kedua? Kita lanjutkan. Fi irodah syariah sebagaimana terdapat dalam ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Perbedaan antara keduanya ialah satu, irodah kauniyah pasti terjadi, sedangkan irodah syariah tidak harus terjadi, bisa terjadi, bisa pula tidak. Dua, irodah kauniyah meliputi yang baik dan yang jelek, yang bermanfaat dan tidak, dan yang berbahaya, bahkan meliputi segala sesuatu. Sedangkan irodah syariah hanya terdapat pada yang baik dan yang bermanfaat saja. Tiga, irodah kauniyah tidak menghendaki terjadinya sesuatu yang tidak dia cintai, tetapi dari hal tersebut akan lahir sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penciptaan iblis dan segala yang jahat lainnya untuk ujian dan cobaan. Adapun irodah syariah, maka di antara konsekuensinya adalah mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan dengannya kecuali sesuatu yang dicintainya, seperti taat dan pahala. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Perhatikan irodah yang kedua, yaitu irodah syar'iyah. Maknanya terkait dengan masalah-masalah syariat. Hal ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanyalah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat ini yang Allah syariatkan, perintah-perintah dan larangan itu, tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi manusia meraih segala yang mulia dan yang Allah ridhai, dan bukan bertujuan menyulitkan manusia. Itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan tujuan untuk menyulitkan manusia. Itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak untuk menyulitkan manusia. Itu kurban, itu haji, itu zakat. Semua itu tidak untuk menyulitkan manusia, tapi yang Allah kehendaki kemudahan bagi manusia, yaitu ketika manusia itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka ia akan memperoleh kemudahan di dalam hidupnya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini perbedaannya akan tampak, yaitu kalau irodah syar'iyah terkait dengan larangan dan perintah, sedangkan irodah kauniyah terkait dengan ketetapan hukum sunnatullah terhadap alam semesta ini. Manusia diberi umur 100 tahun, itu irodah kauniyah. Itu irodah kauniyah yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditawar, yang seseorang pasti akan mendapati sebagaimana yang sudah Allah kehendaki secara kauniyah. Ada juga yang mengatakan irodah kauniyah, irodah qadariyah kauniyah, atau masyiah qadariyah kauniyah dan masyiah qadariyah syar'iyah. Ini istilah yang disebutkan oleh Syekh Hasan
Syekh Hasan Abdurrahman Al-Nasr Al-Syekh ketika mensyarah dari kitab At-Tauhid. Sekarang kita akan lebih melihat nanti kejelasannya pada perbedaan dari irodah kauniyah dan irodah syar'iyah. Apa perbedaannya? Irodah kauniyah pasti terjadi, mau nggak mau. Kita lapar itu pasti nggak bisa dihindari. Itu kehendak Allah bahwa manusia itu akan merasakan lapar ketika dia tidak makan. Dan ketika seseorang itu makan, maka apabila dia makan dalam jumlah yang cukup, maka akan menghilangkan rasa. Dan irodah kauniyah di sini tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menghendaki seorang beriman, maka pasti beriman, dia akan dibuka dadanya, terbuka menerima Islam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya sesat, tapi bukan karena kedzaliman Allah. Ketika hambanya menghendaki kesesatan, maka ketika Allah menghendaki kesesatan pada hambanya, maka Allah buat hatinya sempit dan berat untuk menerima kebenaran dari Allah. Ada sebabnya, dan Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Jangan pernah berpikir Allah itu dolim, karena sifat dolim adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah itu menafikan kedoliman dari dirinya, seperti pernyataan Allah dalam hadis suci, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, haramkan kedzaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah mustahil untuk berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan kedzaliman itu sifat yang haram di antara kamu. Artinya haram seseorang berbuat zalim kepada saudaranya. Maka Allah katakan fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim, menzalimi. Tapi intinya di sini, ini haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Maknanya sifat zalim adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengatakan wa mallahu bidzallamin lil 'abid, sekali-kali Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, sekali-kali Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun dari makhluknya. Maka apa yang Allah kehendaki semua kelihatan zalimnya jelek. Nah, ini seperti yang tertunjuk. Nah, iradah kauniyah pasti terjadi, sedangkan iradah syar'iyah tidak harus terjadi. Tidak harus terjadi. Bisa terjadi, bisa pula tidak. Allah perintahkan kita untuk sholat, semua mengerjakan sholat enggak? Tidak semua mengerjakan sholat. Ada yang mengerjakan dan ada yang tidak mengerjakan. Allah perintahkan puasa, apakah semua mengerjakan puasa? Tidak, ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Maka maknanya kalau iradah syariah, yaitu ketetapan syariat Allah, tidak semua orang melakukan. Ada yang melakukan dan ada yang tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Yang kedua, perbedaan kauniyah dan syariah. Iradah kauniyah meliputi yang baik dan jelek. Ada orang pencuri yang handal dan selalu berhasil mencuri. Tidak ada halangan ketika mencuri. Dia diridhoi oleh Allah enggak? Tidak diridhoi. Tapi siapa yang menghendaki sehingga dia berhasil mencuri? Tidak mungkin tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu benar-benar perbuatan pencuri tersebut, tetapi tidak mungkin dia bisa luput dari kehendak Allah. Kenapa dia bisa berhasil? Karena Allah yang menghendaki. Tapi bukan berarti Allah ridho kepadanya. Maka tadi bahwa di sini iradah kauniyah itu bisa baik, bisa buruk, bisa baik, bisa buruk. Beda dengan iradah syariah.
hanya terdapat pada yang baik dan bermanfaat saja, karena Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan haji, memerintahkan berkurban, memerintahkan jihad, melarang berbuat zina, mencuri, membunuh, dan seterusnya. Baik atau tidak? Baik. Semua yang Allah tetapkan di dalam syariatnya semuanya baik, dan itu adalah iradah Allah dalam syariatnya, sehingga diistilahkan dengan iradah syar'iyah, iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jelas? Itu yang kedua. Jadi kalau iradah kauniyah bisa baik, bisa buruk. Sesuatu terjadi seperti seorang guru yang misalnya contoh mengajari anak muridnya, kan tidak semua murid yang jadi orang baik. Ada yang juga bandel, yang tidak nurut guru. Guru ketika ia melakukan pelanggaran, guru mengetahui tidak? Ketika di dalam kelas bisa mengetahui, dia bermain tidak mau mendengarkan, bahkan dia membuat keonaran kanan kirinya. Guru yang melarang tapi tidak digubris, tapi gurunya membiarkan. Sudah dilarang padahal, tapi sudah dicatat tidak bakal naik. Artinya guru itu mengetahui dan membiarkan itu terjadi, tapi tidak berarti ridho. Karena Allah telah memberikan ketentuan, siapa yang taat kepada Allah, maka dia yang akan berbahagia atau mendapatkan keselamatan atau balasan yang baik. Maka di sini bahwa iradah kauniyah bisa baik, bisa buruk, dan iradah syar'iyah hanya pada hal-hal yang baik dan bermanfaat saja. Perbedaan yang ketiga antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Iradah kauniyah tadi tidak dengan ridho Allah, tidak dengan cinta Allah, tidak selalu. Orang yang mencuri berhasil mencurinya dengan kehendak siapa dia berhasil mencuri. Ada kehendak Allah yang mutlak yang tidak bisa dihilangkan. Semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Ada nggak? Saya tanya, ada nggak sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah? Ada? Tidak ada. Kita mau mengatakan apa saja, saya kira ini terjadi, ini kehendak saya, tapi ini terjadi juga dengan kehendak Allah. Saya jatuhkan pensil ini kehendak siapa? Saya yang berkehendak, tapi juga kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah menguasai, mengalahkan kehendak saya. Itu maknanya. Maka tetapi sesuatu yang Allah kehendaki dalam kauniyahnya tidak selalu dengan mahabbah. Ada yang mahabbah, ada yang tidak mahabbah. Yakni tidak mengharuskan cinta atau ridho. Seperti tadi ada anak yang nakal, gurunya ridho tidak ridho, tapi ya tetap aja diajari, tapi nakalnya tidak dia ridhoi. Tapi ada anak yang rajin, yang belajar, senang guru dia belajar mendengarkan, ditanya bisa jawab, senang nggak gurunya? Senang, ridho, cinta pada anak ini. Seperti itu halnya yang ada pada manusia dalam iradah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka beriman kepada Allah dan mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini yang mendapatkan mahabbatullah. Dan mereka yang mendurhakai Allah, yang berbuat sesuka hatinya, tidak menyangka, maka mereka yang tidak mendapatkan mahabbah Allah. Maka terkadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai, tidak Allah sukai. Tetapi dari hal tersebut akan lahir sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah contohnya menciptakan iblis. Allah nggak suka dengan iblis. Allah tidak ridho dengan iblis. Allah tidak cinta kepada iblis. Tapi dengan menciptakan iblis itu akan melahirkan sesuatu yang Allah sukai. Akan ada hamba-hamba Allah yang dia membenci iblis dan berimannya kepada Allah, sehingga melahirkan kebaikan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya dan pasti ada hikmahnya.
kadang akal kita yang pendek yang tidak dapat menjangkau hikmah dari setiap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula segala hal yang jahat, yang jelek, yang buruk, maka semua itu sebagai ujian bagi manusia. Bahkan kadang-kadang kebaikan pun yang Allah berikan kepada hamba menjadi ujian bagi diri hamba, seperti kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah mengatakan wanabtalikum bil khairi wasyarri, kami memberikan ujian kepada kamu dengan kebaikan dan keburukan. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan banyak kenikmatan, apa yang beliau katakan, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah aku dengan kenikmatan ini akan bersyukur, am akfur, atau justru sebaliknya aku akan kufur. Maka keburukan diciptakan adalah tujuannya untuk ujian bagi manusia. Ini. Adapun iradah syar'iyah, maka di antara konsekuensinya, artinya akibat dari atau buah dari iradah syar'iyah, bila itu dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan dengan iradah syar'iyahnya kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah memerintahkan kita sholat agar kita mengerjakannya. Allah perintahkan, Allah suka, Allah cinta. Maka iradah syar'iyah bila dilaksanakan, bila terwujud, maka dia akan mendapatkan cinta Allah. Itu makna konsekuensi dari iradah syar'iyah adalah mahabbatullah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seperti taat dan pahala, ini adalah buah dari mahabbatullah karena hambanya mentaati Allah, karena hambanya yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kehendaki dari syariatnya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, sebelum melanjutkan, saya buka pertanyaan. Barakallahu fiik. Ada yang mau tanya? Boleh terkait dengan materinya atau terkait lainnya. Ada? Nggak ada? Baik. Dilanjutkan apa? Untuk masih tertarik atau sudah capek? Iya, baik. Baik, kita baca sedikit aja. Al-ilmu. Siapa mau teruskan? C. Al-ilmu. Ilmu. Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-Hasyr ayat 22. Alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard wala fil ard, yang mengetahui yang gaib, tidak ada yang tersembunyi dan daripadanya seberat zahra pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Saba ayat 3. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wala fil Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dengan gaib adalah yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Innallaha yakhfa alaihi Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ali Imran ayat 5. Yang dimaksud dengan syahadah adalah apa yang disaksikan dan dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. An-Nahl 74. Di antara dalil yang menunjukkan atas ilmunya yang luas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Tolaq ayat 12. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang dikemukakan adalah al-ilmu. Ya, sedikit sudah kita singgung di awal tadi ketika membahas bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini menjadi dalil-dalil bahwa sifat ilmu adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sifat zatiyatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 22, Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi artinya Allah yang maha mengetahui al-ghaib, segala perkara yang tidak tampak oleh kita, yang di luar jangkauan pandangan, penglihatan, pendengaran kita, atau yang di luar jangkauan rasa kita. Itu ghaib. Wasyahadah, dan segala yang bisa kita saksikan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata. Di surat lainnya Saba ayat 3 Allah mengatakan alimul ghaibi, Allah maha mengetahui segala perkara yang gaib. Angin itu bagi Allah jelas tampak. Arus setrum, arus aliran air, aliran listrik itu jelas tampak bagi Allah. Para malaikat, jin, semuanya itu di hadapan Allah tampak jelas dan tidak ada sesuatu pun yang samar. Bagaimana angin itu bergerak, semuanya bergerak sesuai dengan kehendak Allah dan semua dengan perintah Allah. Dan demikian pula para malaikat yang bisa merubah wujudnya dari wujud gaib kepada wujud nyata. Seperti malaikat Jibril ketika menampakkan di hadapan para sahabat Nabi SAW di dalam hadis Jibril, seseorang yang datang dalam keadaan rambutnya hitam, kemudian pakaiannya putih bersih, dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya, artinya ini bukan orang dekat, tapi kok tidak menunjukkan perjalanan jauh. Karena dia malaikat Jibril yang dia menampakkan dalam wujud sempurna, padahal di zaman para sahabat, zaman saat itu orang kalau dari dekat sudah semua saling kenal. Karena orang yang satu kampung di sini di Ambuk Kembang Gang 11 ya saling kenal. Nah ini para sahabat mana itu, kita tidak kenal orang ini. Tapi kalau mestinya dia orang jauh, harusnya rambutnya kusut, pakaiannya lusuh kena debu. Tapi ini enggak, pakaian putih bersih, rambutnya
hitam jelas, nyata, dan tidak menunjukkan tampak dia letih dari perjalanan jauh. Karena dia malaikat Jibril, tapi dia mewujudkan, menjelma dalam wujud manusia, dan itu semua atas kehendak Allah. Dan Allah mengetahui perubahan diri bahkan dengan kehendaknya. Maka tidak ada sesuatu pun perkara yang gaib yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesuatu yang tersembunyi di lautan yang paling dalam, berapa, atau sesuatu butir koin tertentu atau mutiara atau sejenis yang lain, Allah mengetahui semua. Meskipun Allah berada tinggi di atas arusnya yang jaraknya 50.000 tahun perjalanan yang kalau manusia menempuhnya, dan meskipun itu hanya sebutir kecil daripada partikel apa, Allah tahu di mana ia dan bagaimana keadaannya dan wujudnya seperti apa. Karena Allah Maha Kuasa, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Allah yang Maha mengetahui yang gaib, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mithqalu dzarrah, seberat darah pun. Darah di sini diantaranya semut merah yang atau semut hitam kemerahan yang kecil, yang kalau digigit sakit sekali itu. Semut apa? Sempat geni. Itu yang kadang merubutin roti, ada yang kecil lagi itu. Yang kecil itu darah. Itu darah. Layak anhu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ketika ada makanan yang manis kemudian dikerubutin semut yang banyak, bisa ngitung kita? Nggak bisa, lari ke sana. Allah tahu berapa jumlahnya. Karena semua makhluk Allah yang Maha mengetahui. Kita mau ngitung sini sudah lari ke sana, sudah nggak bisa ngitung lah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak dari itu Allah tahu. Sekiranya ada bangkai yang dikerubutin oleh semut yang begitu banyak yang rapat mengkerubutinya, Allah tahu berapa jumlahnya. Bahkan pasir di lautan, Allah tahu jumlahnya dan bentuknya dan semua tempatnya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati, bahkan yang ada partikel-partikel kecil yang ada di langit, wala fil ardi, maupun partikel-partikel kecil yang tak tampak oleh mata kita, bahkan sulit untuk melihatnya dengan mikroskop. Yang ada di muka bumi ini Allah bisa melihat. Kita kadang-kadang bisa melihat debu ketika di siang hari ada cahaya matahari masuk ke dalam ruangan kita, maka kita melihat tampak ada debu yang berterbangan. Tapi kalau nggak ada matahari kita nggak bisa melihat. Hakikatnya di depan kita ini banyak debu-debu, kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang disebutkan bahwa mungkin seseorang itu yang menempel pada tubuhnya itu banyak debu-debu yang tidak tampak oleh kita, sehingga orang bertayamum itu ya sesuatu yang di depannya ini bisa dijadikan gunakan untuk tayamum karena di situ ada debu, meskipun itu kecil, tampak oleh Allah dengan jelas. Ya Allah, lalu kemana kita mau bersembunyi? Bisakah kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, ya Rabbana, Allah Maha mengetahui dan melihat segala aktivitas kita. Dan Allah bahkan sudah tahu apa yang akan kita lakukan semuanya. Karena Allah alimul ghaibi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 18 Allah mengatakan, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi, ya Allah mengetahui segala yang gaib yang di langit dan di bumi. Yang di langit, yang luasnya luar biasa. Ya Allah, seperti yang kita sebutkan, langit itu penciptaan Allah yang sangat agung besar, menampung semua makhluk-makhluk Allah yang besar, matahari, bulan, bintang-bintang yang sangat besar itu ada di langit, yang menunjukkan langit ini sangat luas. Orang kemana saja, pergi kapan saja, di mana saja, dia selalu bisa melihat langit karena besarnya langit. Sana besarnya, tapi di sana menyembunyikan berbagai ciptaan Allah dari yang kecil sampai yang besar, dan semuanya tidak ada yang tersembunyi.
Kalau kita mau merenungi yang serupa ini saja, maka betapa kecil dan lemahnya dan hinanya kita. Lalu bagaimana kita kemudian bersikap sombong, merasa lebih tahu dari Allah, sehingga membuat syariat yang tidak Allah tetapkan, sehingga membuat aturan yang tidak Allah tegaskan. Na'udzubillah min dzalik. Ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Dalam surat Al-An'am yang dimaksud dengan gaib adalah yang tidak diketahui oleh manusia. Tetapi Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Nggak ada di manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang gaib. Inna Allah la yakhfa, dalam Ali Imran ayat 5, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Meskipun redaksi ayat-ayat ini berbeda, maknanya serupa, menegaskan sifat Allah yang maha mengetahui. Sesungguhnya sesungguhnya Allah la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, fil ardi wala fis sama, baik yang di bumi dan tidak bumi. Makanya ketika ada seorang yang minta kepada Ibrahim bin Adham untuk dinasihati, maka beliau mengatakan diantaranya, berbuatlah kamu dosa sesukamu, asal jangan sampai Allah tahu. Orang yang beriman dia akan mengatakan, ya wahai guru, bagaimana mungkin saya bisa bersembunyi dari Allah, sedang Allah maha mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Maka jawaban sang guru Ibrahim bin Adham rahimahullah, kalau kamu tahu Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah, lalu bagaimana kau berani berbuat maksiat kepada Allah? Ya Rabbana. Kemudian teruskan. Ini sudah dibaca ya? Sudah. Kemudian dimaksud dengan syahadat dan dilihat oleh manusia, dan Allah maha melihat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi, dan mereka manusia tidak dapat mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah. Sesuatu pun dari ilmu Allah tidak ada yang manusia bisa mengetahuinya. Allah yang maha tahu, manusia tidak mengetahui. Maka manusia tidak mungkin bisa menguasai ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan itu pun semua atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengajaran dari Allah melalui kitab sucinya maupun melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 74, Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maknanya Allah ma'alim, sedangkan kita ini jahil. Kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Kita hanya tahu apa yang Allah beritakan. Itu pun kalau kita mau tahu. Karena kebanyakan dari kita tidak mau tahu apa yang diajarkan Allah kepada kita, tapi sok tahu. Kita tuh tidak mau tahu apa yang Allah tunjukkan, Allah ajarkan, tapi kita tuh sok tahu, sok ngerti. Padahal Allah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Di antara dalil yang menunjukkan atas ilmunya yang luas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, li syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surat At-Talaq ayat 12. Agar kalian semua mengetahui, kata Allah, bahwa sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, sifat kudrah bagi Allah. Allah yang qadir. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu pun setitik noktah pun melainkan Allah tahu. Apalagi yang besar,
Dan tidak pernah ada sesuatu yang terlewatkan dari ilmu Allah meski hanya sedetik atau sepersekian ribu detik. Allah Maha tahu dan selalu tahu dan terus tahu dan tidak pernah tidak tahu. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Ini, Pak. Ya, teruskan dikit lagi. Di antara dalilnya yang lain ialah hasil ciptaannya yang sangat teliti dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Nah, di antara dalil yang lainnya ialah hasil ciptaan Allah yang sangat teliti dan sempurna. Sangat teliti dan sempurna. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan? Terus? Karena mustahil bisa menciptakan benda-benda di alam ini dengan sangat teliti dan sempurna kalau bukan yang maha mengetahui. Yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai ilmu tidak mungkin menciptakan sesuatu. Seandainya ia menciptakan tentu tidak akan teliti dan sempurna. Nah, mustahil. Yang bisa menciptakan benda-benda di alam ini dengan sangat teliti dan sempurna mustahil kalau bukan yang maha mengetahui. Mustahil bagi yang menciptakan alam semesta dengan teliti, benda-benda yang agung dan besar dengan teliti dan sempurna kemudian tidak mengetahui. Mustahil. Dan sebaliknya, yang tidak bisa mengetahui dan tidak mempunyai ilmu mustahil bisa menciptakan sesuatu itu. Tadinya ia menciptakan tentu tidak akan teliti dan sempurna. Manusia sekarang ada wahana-wahana yang di dalamnya ada patung-patung yang mirip tokoh-tokoh yang fiktif seperti Superman, Batman, apalagi nggak tahu yang macam-macam itu mirip dalam bentuk lilin, tapi tetap nggak sempurna, nggak bisa hidup. Mau bikin robot yang nggak bisa, tetap saja nggak punya perasaan robot. Robot nggak bisa sedih, nggak bisa marah. Karena yang bisa menciptakan dengan detail dan teliti dan sempurna hanya Zat yang maha mengetahui segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Al-An'am ayat 59. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Dan mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah lah pintu atau kunci-kunci kegaiban. Artinya segala yang gaib itu kuncinya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? La ya'lamuha illahu, maka tidak ada yang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Dia, Allah, karena di tangan Allah lah kunci perkara yang gaib itu.
yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahkan para malaikat pun banyak tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Malaikat tidak mengetahui, malaikat pencabut nyawa tidak mengetahui dia akan mencabut nyawa siapa pada waktu apa, kecuali setelah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Bahkan Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril, bertanya kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidul Anam, Sayyidul Bashar, menjawab pertanyaan Sayyidul Malaikah, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maknanya yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Karena kunci kegaiban itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dia Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui semua yang di daratan dan semua yang di lautan. Apa saja yang ada di dalam lautan, segala macam bentuk ikan-ikan dan binatang-binatang yang hidup di dalamnya dengan berbagai macam jenis dan bentuk dan keragamannya, berapa jumlahnya dan seperti apa ukurannya, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pula tersembunyi di bumi ini, di daratan ini, semua yang ada di dalam pohon-pohonan, binatang-binatang yang hidup di atasnya, segala benda yang ada di atasnya termasuk manusia dan juga bangsa jin yang ada di alamnya yang tidak tampak oleh mata kita ataupun para malaikat yang berjalan sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh dari tangkainya melainkan Allah tahu. Padahal berapa miliar daun yang jatuh dalam satu waktu di alam semesta ini, dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu alim, alimun qadir. Kan mulai ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui semua yang di kerajaan langitnya dan semua yang ada di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu lahirkan, yang kamu nyatakan baik ucapan maupun perbuatan. Sama saja. Yang tersembunyi maupun yang lahir bagi Allah sama saja, semuanya diketahui dengan mudah. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui segala isi dada manusia, itu isi hati manusia. Bahkan apa yang belum terbesit dalam diri kita, Allah tahu. Dan masih banyak lagi. Terus kan, rampungkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang masalah ini. Syekhul Ibnu Taimiyah berkata, kaum muslimin memahami sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum benda-benda itu ada dengan ilmunya, dan qadim azali yang maha suci, dan dia tidak mengambil ilmu tentang benda itu dari benda itu sendiri. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Naam, barakallahu, jazakallahu khairan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kaum muslimin, orang yang beriman, mereka memahami sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum benda-benda itu ada dengan ilmunya. Sebelum segala sesuatu benda itu ada dengan ilmu Allah. Allah tahu.
Dan qadim azali, ilmu Allah itu qadimun azali, yakni sudah ada. Kapan Allah tahu akan ada penciptaan langit dan bumi dan semua yang ada di alam semesta ini? Tidak ada awalannya. Tidak ada awalannya kapan Allah tahu. Jadi Allah Maha tahu, tidak ada awalannya. Bila bidayah. Allah mengetahui akan adanya penciptaan langit dan bumi yang akan Allah ciptakan, dan nanti seluruh isi sampai semua gerakan saya kita di sini itu sudah Allah ketahui sebelum ada apa-apa. Dalam kurun waktu yang tak terhingga. Baru kemudian Allah catatkan apa yang Allah ketahui, dan Allah catatkan di Lauh Mahfuz, yaitu pada waktu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa yang dituangkan dalam Lauh Mahfuz itu, yakni segala yang Allah tahu. Segala yang Allah tahu. Allah cantumkan, catatkan, tuliskan di Lauh Mahfuz. Segala yang bakal terjadi di alam semesta ini, dari mulai penciptaan bumi, langit, sampai dengan surga, neraka, dan semuanya. Siapa yang masuk ke dalamnya dan siapa. Karena Allah Maha tahu. Ya Rabbana, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tidak dari benda itu, tetapi mengambil ilmu tidak dari benda itu sendiri. Tapi Allah Maha mengetahui dengan sendirinya. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan? Ma khalaq, yakni apa yang Allah ciptakan, yaitu yang ada pada kita. Wa huwal latiful khabir, dan dia Allah adalah zat yang maha halus, yakni pengetahuannya sampai kepada yang paling kecil yang tidak bisa tampak oleh kita, itu Allah tahu. Al-Khabir, yang maha mengetahui dengan teliti, tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Latif, itu yang maha lembut, yaitu mengetahui secara lembut. Al-Khabir, yaitu maha mengetahui secara teliti, detail, dan tidak ada sesuatu yang timpang yang terlewatkan dari ilmu Allah. Konklusinya, Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang terlewatkan dari ilmu Allah. Maka ini prinsip pertama orang untuk beriman kepada takdir Allah. Dia harus mengimani Allah itu maha mengetahui dengan ilmunya seperti ini. Dengan ilmunya yang qadimun azaliyun, yaitu ilmu Allah yang terdahulu tanpa awalan. Nggak bisa dibicarakan. Kenapa? Karena manusia kecil sehingga nggak akan mampu untuk menjangkau kecuali apa yang sudah Allah beritakan. Maka cukup itu bagi kita untuk mengimaninya. Maka kalau kita memahami, menghayati dari setiap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, maka pastilah bila itu terhayati, hamba itu akan takut kepada Allah dan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan berpaling hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya sifat Allah sangat banyak sekali yang tak terhingga. Kita nanti insya Allah lanjutkan pada sifat-sifat yang lainnya, seperti sifat al-hayah, yakni maha hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga as-sama', mendengar, al-basar, melihat, dan juga sifat-sifat yang lainnya, yang insya Allah itu semua untuk membuka hati kita betapa Allah maha sempurna dan kita maha lemah. Kita itu sangat lemah dan tidak berdaya. Nah, tapi bihada, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Hada minni wa aku minkum, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.